Selamat datang di channel ini. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah inspiratif dari mereka yang menemukan cahaya dalam kegelapan, dan makna hidup dalam tempat-tempat yang tak terduga. Jika kamu suka dengan konten penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kisah kali ini datang dari seorang wanita Amerika bernama Samantha. Seorang pramugari senior yang telah menjelajahi dunia dari atas ketinggian 30.000 kaki, mengenakan seragam anggun, dan tersenyum kepada ribuan penumpang dari berbagai penjuru dunia. Bagi orang lain, hidup Samantha mungkin terlihat sempurna, bisa keliling dunia, bekerja di langit, dan menikmati fasilitas yang tak dimiliki banyak orang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak terlihat, sebuah kehampaan yang diam-diam tumbuh dalam dirinya. Hari itu, Samantha sedang dalam penerbangan dari New York menuju Istanbul. Penerbangan rutin, rute yang sudah biasa ia jalani. Tapi entah mengapa, hari itu terasa berbeda. Duduk di kursinya saat pesawat mulai melewati langit Eropa, Samantha menatap keluar jendela, langit berwarna jingga kemasan, matahari mulai tenggelam di balik cakrawala. Biasanya pemandangan itu menenangkan, tapi tidak hari ini. Hari ini, langit justru terasa kosong, seperti hatinya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Aku sudah melihat dunia, tapi kenapa aku tak pernah merasa benar-benar pulang?" Ia tak tahu bahwa jawabannya akan datang tak lama lagi, di tengah kabin pesawat, melalui sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Penerbangan dari New York ke Istanbul itu berlangsung seperti biasa. Para penumpang duduk nyaman, lampu kabin diredupkan, dan suara mesin pesawat menjadi latar yang menenangkan. Samantha berjalan menyusuri lorong kabin, memastikan semuanya dalam keadaan aman sebelum istirahat sejenak di jamsit, tapi langkahnya terhenti. Pandangannya terpaku pada sesuatu yang tak biasa. Di sudut belakang kabin, dekat area dapur kecil, seorang pria berdiri menghadap ke arah tertentu, lalu perlahan menunduk, ruku, dan bersujud di atas jaketnya yang dijadikan alas. Gerakannya tenang, penuh hikmat, tidak ada suara, hanya gerakan tubuh yang terlihat seperti bagian dari ritual yang sakral. Samantha mematung, ini bukan pertama kalinya ia melihat penumpang muslim, tapi baru kali ini ia melihat seseorang sholat di dalam pesawat, dengan ketenangan seolah ia sedang berada di tempat ibadah. Setelah pria itu selesai, ia duduk sejenak, menunduk, lalu mulai menggulung jaketnya. Saat ia hendak kembali ke kursinya, Samantha mendekat dengan sopan. "Maaf," katanya dengan nada ingin tahu, "bolehkah saya bertanya, apa yang tadi Anda lakukan?" Pria itu tersenyum ramah, tatapannya jernih, tidak terkejut sedikit pun ditanya. "Tentu," jawabnya lembut, "saya sedang beribadah kepada Tuhan saya." Jawaban itu sederhana. Tapi justru kesederhanaannya itulah yang menusuk ke dalam hati Samantha. Ada ketegasan, sekaligus kedamaian dalam cara pria itu mengucapkannya. Ia mengangguk pelan, tapi tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Beribadah, di pesawat, seberapa penting ibadah itu baginya sampai tak bisa ditunda? Tuhan seperti apa yang membuat seseorang merasa perlu menyembahnya bahkan saat terbang di langit? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai berdentang di benaknya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Samantha merasa ingin tahu. Ia kembali ke tempat duduknya, tapi pikirannya masih tertinggal di lorong belakang kabin, di tempat pria itu bersujud. Sepanjang sisa penerbangan, Samantha sulit fokus. Ia tetap melayani penumpang seperti biasa, tersenyum, membantu, dan menjaga standar profesionalnya. Tapi jauh di dalam pikirannya, ada sesuatu yang terus mengganggu, pemandangan pria yang bersujud tadi, dan jawabannya yang sederhana, "Saya sedang beribadah kepada Tuhan saya." Kalimat itu terngiang-ngiang, berulang kali. Ia mencoba menepisnya, mencoba mengalihkan perhatian dengan tugas-tugas kabin, tapi rasa penasaran itu tak kunjung pergi. Saat pesawat mulai mendekati Istanbul dan penumpang bersiap mendarat, ia duduk sejenak di jamsit, memandangi langit malam dari jendela kecil di pintu kabin. Di situ, ia merenung. "Aku Kristen, aku percaya pada Tuhan, tapi kenapa aku tidak pernah merasa perlu beribadah sesering itu? Kami ke gereja seminggu sekali." Tapi pria itu, ia bahkan sholat di pesawat, seolah-olah hubungannya dengan Tuhan tak boleh ditunda. Apa yang membuat mereka begitu taat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuatnya marah atau tersinggung, justru, ada rasa kagum yang muncul, dan dari kekaguman itulah rasa ingin tahunya mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah pencarian. Setelah mendarat dan menyelesaikan prosedur akhir penerbangan, Samantha beristirahat di lowongnya awak kabin. Ia membuka ponselnya, lalu menulis kata-kata sederhana di kolom pencarian. Mengapa Muslim sholat 5 waktu? Apa itu sholat dalam Islam?
Kenapa Muslim bisa sholat di mana saja? Hasil pencarian mulai membanjiri layar, video, artikel, cuplikan ayat Al-Quran. Ia mengklik satu video tentang keindahan sholat, lalu mendengarkan suara lantunan ayat yang dibaca dengan nada merdu. Tanpa ia sadari, dadanya terasa hangat, dan matanya mulai berkaca-kaca. Malam itu, di hotel tempat ia menginap, Samantha tidak bisa tidur nyenyak, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak terganggu dengan rasa gelisah itu. Karena untuk pertama kalinya juga, ia merasa, mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Setelah pesawat mendarat di Istanbul, dan semua penumpang turun, Samantha merasa hatinya masih bergejolak, rasa penasaran yang selama ini tumbuh mulai berubah menjadi keberanian. Di lowongnya bandara, secara kebetulan, ia bertemu kembali dengan pria yang sholat di pesawat tadi. Pria itu tersenyum hangat saat melihatnya mendekat. Dengan sedikit gugup, Samantha membuka percakapan. Hai, aku Samantha, aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah menjawab pertanyaanku tadi di pesawat. Aku masih ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kamu lakukan. Pria itu mengangguk ramah dan memperkenalkan dirinya. Namaku Amir, senang bertemu denganmu. Samantha, mereka duduk di sebuah sudut yang tenang, di antara hiruk-pikuk bandara internasional. Amir mulai menjelaskan tentang Islam dengan bahasa yang sederhana dan penuh kesabaran. Sholat adalah cara kami berkomunikasi langsung dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ia bukan sekadar ritual, tapi momen di mana kami mengingat tujuan hidup dan memohon petunjuk. Samantha mendengarkan dengan seksama, merasakan ketulusan dalam setiap kata Amir. Tidak ada paksaan, hanya pembicaraan hangat antara dua manusia yang berbeda latar belakang, tapi ingin saling memahami. Pertanyaan-pertanyaan Samantha yang sederhana dijawab dengan jelas, dari mengapa Muslim sholat 5 waktu, sampai makna sujud yang membuat hati merasa sangat dekat dengan Tuhan. Di saat itu, Samantha sadar bahwa rasa penasarannya sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pintu baru mulai terbuka dalam dirinya, pintu menuju pencarian spiritual yang sesungguhnya. Setelah pertemuan di bandara, Samantha tak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Amir. Kata-kata tentang komunikasi langsung dengan Tuhan, tentang sholat sebagai momen mengingat tujuan hidup, terus bergema di benaknya. Sesampainya di hotel, ia duduk di depan laptopnya, jari-jarinya mulai mengetik, mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia membaca artikel, menonton video, dan bahkan mencoba membaca terjemahan Al-Quran untuk pertama kalinya. Setiap halaman yang ia buka seolah membuka pintu baru dalam hatinya. Ia menemukan bahwa Islam mengajarkan kedamaian, keikhlasan, dan hubungan yang sangat personal dengan Tuhan. Konsep Tuhan yang esa, tanpa perantara, membuatnya merasa ada kejujuran yang kuat dalam ajaran itu. Samantha pun mulai membandingkan dengan pengalaman spiritualnya selama ini. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa aku belum pernah merasakan kedekatan seperti ini dalam doaku sendiri? Malam itu, ia menatap langit kota Istanbul yang gemerlap dari balkon hotel. Di bawah gemerlap lampu kota dan gemuruh kehidupan. Hatinya berbisik, aku ingin tahu lebih banyak, aku ingin mengerti. Bukan hanya percaya karena kebiasaan. Dengan semangat baru, Samantha memutuskan untuk terus belajar, menggali, dan membuka hatinya lebih lebar dari sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka di bandara, Samantha dan Amir kembali berjumpa. Kali ini bukan di bandara, tapi di sebuah kedai kopi kecil di Istanbul yang tenang dan hangat. Samantha datang dengan banyak pertanyaan di benaknya. Amir menyambutnya dengan senyuman penuh kesabaran. Percakapan mereka mengalir alami. Samantha mulai bertanya tentang hal-hal yang sebelumnya belum ia pahami. Mengapa Islam sangat menekankan sholat 5 waktu? Apa makna di balik setiap gerakan sholat? Bagaimana Islam memandang Yesus, sementara aku dibesarkan di Kristen? Amir menjelaskan dengan sederhana dan penuh rasa hormat, membuka cakrawala baru bagi Samantha. Ia bercerita tentang konsep Tauhid, keesaan Allah yang menjadi pusat iman Islam, dan bagaimana umat Muslim memandang Nabi Isa, Yesus, sebagai salah satu Nabi yang mulia, bukan Tuhan. Samantha merasa setiap jawaban membawa kedamaian dan kejelasan di hatinya. Ini bukan sekadar ajaran yang kaku, pikirnya, tapi sebuah panduan hidup yang menyentuh hati dan pikiran. Pertemuan itu menjadi titik di mana rasa penasaran Samantha berubah menjadi keyakinan awal. Ia mulai melihat Islam bukan sebagai sesuatu yang asing, tapi sebagai sesuatu yang mungkin bisa menjadi rumah baru bagi jiwanya yang gelisah. Meskipun hati Samantha mulai terbuka, perjalanan spiritualnya tidak selalu mudah. Ia menghadapi pergolakan batin yang tak terduga, berbagai pertanyaan dan keraguan mulai muncul. Bagaimana jika keluarganya tidak menerima keputusan ini? Bagaimana dengan teman-temannya?
Apakah ia siap meninggalkan kebiasaannya selama ini? Lebih dari itu, bagaimana ia akan menjelaskan perubahan besar ini pada dirinya sendiri? Malam-malam menjadi waktu paling sulit. Samantha sering terjaga, bergulat dengan perasaan takut dan ragu. Ada suara-suara kecil dalam dirinya yang berkata, apakah aku membuat kesalahan? Apakah aku akan kehilangan siapa aku selama ini? Namun di tengah keraguan itu, ada juga suara lain yang lebih kuat, suara damai yang ia rasakan saat belajar Islam, yang membuatnya merasa tenang meski dunia di sekitarnya penuh gejolak. Dengan tekad yang semakin kuat, Samantha memilih untuk terus melangkah. Meski perlahan, ia mulai membaca lebih banyak, berdiskusi dengan Amir, dan mencoba memahami Islam secara mendalam, bukan sekadar teori, tapi sebagai jalan hidup. Setelah melewati pergolakan hati yang panjang, Samantha akhirnya merasa yakin bahwa ia telah menemukan jawaban yang selama ini dicari. Ia tahu langkah berikutnya sangat besar, mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan bimbingan dan dukungan Amir, Samantha mempelajari makna dan pentingnya syahadat, kalimat pengakuan iman dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Suatu sore yang tenang di Istanbul, di sebuah masjid yang hangat dan penuh damai, Samantha berdiri dengan hati berdebar, di hadapan Amir dan beberapa sahabat baru. Ia mengucapkan syahadat dengan suara mantap dan penuh keyakinan. Saat kalimat itu terucap, ada getaran dalam dirinya, sebuah rasa ringan, damai, dan penuh pengharapan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Samantha tahu, ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari bab baru yang penuh cahaya dan makna. Ia merasa seperti menemukan rumah yang selama ini ia cari, bukan sekadar tempat fisik, tapi tempat di mana jiwanya bisa berlabuh dan berkembang. Setelah mengucapkan syahadat, hidup Samantha berubah secara signifikan. Ia mulai menjalankan ibadah sholat 5 waktu, belajar tentang puasa Ramadan, dan menggali lebih dalam nilai-nilai Islam yang mengajarkan kedamaian, kesabaran, dan kasih sayang. Namun, perubahan ini tidak selalu mudah diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Keluarga dan beberapa teman dekatnya merasa bingung dan khawatir. Ada pertanyaan, keraguan, bahkan penolakan yang kadang datang tanpa ia duga. Samantha menghadapi tantangan itu dengan sabar dan penuh pengertian. Ia tahu jalan ini adalah pilihannya sendiri, dan ia harus menjaga hati sekaligus tetap terbuka untuk berdialog dengan mereka. Dalam pekerjaannya sebagai pramugari, Samantha juga mulai merasakan perbedaan. Ada rasa bangga ketika bisa menjalankan ibadah kapanpun dan dimanapun, termasuk saat penerbangan, tapi ia juga harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan rutinitas barunya. Meski begitu, Samantha merasa damai. Ia menemukan kekuatan baru dalam imannya yang membimbingnya melalui setiap tantangan. Waktu terus berjalan, dan Samantha semakin mantap menjalani hidup barunya sebagai seorang muslimah. Ia menemukan ketenangan yang selama ini dirindukan, dan sebuah komunitas baru yang hangat menyambutnya dengan tangan terbuka. Kini, setiap kali dia melayani penerbangan, bukan hanya tugas profesional yang ia jalani, tapi juga kesempatan untuk menjadi saksi hidup tentang keindahan iman dan ketulusan hati. Samantha sering berbagi kisah perjalanannya kepada teman-teman dan penumpang yang bertanya. Dengan rendah hati, ia menceritakan bagaimana sebuah momen sederhana di atas pesawat mengubah hidupnya secara mendalam. Dari seorang pramugari Amerika yang penuh rasa penasaran, kini ia menjadi pribadi yang lebih tenang, kuat, dan penuh harapan. Samantha tahu, perjalanan spiritualnya belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia telah menemukan cahaya yang menerangi jalannya, sebuah cahaya yang datang dari keimanan dan ketulusan hati.